Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Ekalistiana, NPM 173312126, kelas D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil output pengujian dengan menggunakan SPSS 20. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan minat terhadap prestasi belajar. Nah, berikut adalah data yang digunakan untuk menguji pengaruh konsentrasi dan minat terhadap prestasi belajar. Hal-hal yang perlu diuji, yang pertama ada uji statis deskriptif, yaitu dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang ketiga ada uji T, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial konsentrasi dan minat berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap prestasi. Yang keempat ada uji F atau uji ANOVA, yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap pengujian dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 serta rumus analisis linier berganda, dan berikan juga interpretasinya. Nah, yang pertama adalah hasil output uji statistik deskriptif, yaitu dari hasil output di atas dilihat bahwa variabel konsentrasi data N yaitu 15. Nilai minimum konsentrasi adalah 60, nilai maksimumnya 90, nilai rata-rata adalah 72,60, dan nilai standar deviation-nya adalah 9,264. Nilai minimum minat adalah 65, nilai maksimumnya 85, nilai rata-rata 75,07, dan nilai standar deviation-nya adalah 4,758. Nilai minimum prestasi adalah 65, nilai maksimumnya 85, dan nilai rata-rata adalah 77,13 serta standar deviation-nya adalah 5,383. Nilai weakness variabel konsentrasi adalah 0,110, artinya berdistribusi data miring ke kiri distribusi normal. Nilai kurtosis variabel konsentrasi adalah min 0,911, yang artinya distribusi data melandai. Nilai weakness variabel minat adalah min 0,112, artinya berdistribusi data miring ke kanan distribusi normal. Dan nilai kurtosis minat adalah 1,210, distribusi data meruncing. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah variabel konsentrasi dan minat sudah berdistribusi normal atau tidak. Hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,778. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi dengan normal. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas, yang digunakan untuk mengetahui di dalam variabel konsentrasi dan minat memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna terhadap prestasi atau tidak. Hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance ke data variabel bernilai 0,616, data lebih dari 0,10. Kemudian FIF bernilai 1,623 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui di dalam variabel konsentrasi dan minat dengan nilai absolut residualnya terjadi ketidaksamaan varians atau tidak. Yang hasil outputnya yaitu dari hasil output di atas dapat dilihat antara variabel unstandard dengan konsentrasi dan minat memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Alasan karena hanya menggunakan 3 uji asumsi klasik dan tidak menggunakan uji autokorelasi karena data yang saya teliti bukanlah runtutan waktu. Selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda, digunakan untuk mencari uji T dan juga uji F. Nah, hasil output uji T atau uji dua beda, yang pertama A. Pengujian koefisien variabel konsentrasi, yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,889 lebih besar dari 2,179, dan signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,014 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi secara parsial berpengaruh terhadap prestasi. Nilai T hitung positif yang artinya berpengaruh positif, yaitu jika konsentrasi meningkat, maka prestasi juga meningkat. Selanjutnya yaitu B, pengujian koefisien variabel minat. Nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu 0,782 lebih besar daripada 2,179 dan signifikansi lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,480 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika minat meningkat maka prestasi juga meningkat. Yang keempat yaitu uji ANOVA atau hasil output uji F. Interpretasinya, F hitung lebih besar dari F tabel 9,320 lebih besar dari 3,885 dan signifikansi kurang dari 0,05 atau 0,04 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dan minat secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap prestasi. Yang kelima yaitu rumus analisis regresi linier berganda dan interpretasinya. Rumusnya yaitu Y sama dengan delta A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Keterangannya, Y adalah nilai prediksi variabel dependen atau prestasi. Delta A yaitu konstanta yaitu nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1, B2 yaitu koefisien regresi yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. X1 yaitu variabel independen konsentrasi, X2 yaitu variabel independen minat. Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan 34,844 ditambah 0,386 X1 ditambah 0,190 X2. Arti dari angka-angka ini adalah sebagai berikut. Nilai konstanta adalah 34,844. Hal ini dapat diartikan bahwa konsentrasi dan minat adalah 0, maka prestasi nilainya 34,844. Nilai koefisien regresi variabel konsentrasi B1 bernilai positif yaitu 0,386. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan konsentrasi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan prestasi sebesar 0,86. Satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Kemudian ada nilai koefisien regresi variabel minat B2 bernilai positif yaitu 0,190. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan minat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan prestasi sebesar 0,190. Satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.